Jadi ini kalimatnya teman-teman yang bawa tuh ya. Kalau memang Metatron dan teman-teman Kristen mau menjatuhkan Pak Bom Bom, saya akan stop berapologet. Namun jangan salahkan, ini mau menjatuhkan loh. Ini fitnah lagi nih. Ya sungguh-sungguh fitnah yang sangat keji. Jadi menjatuhkan, dia itu jatuh itu karena akibatnya sendiri sebetulnya. Jadi bukan kita yang melakukan ini penzoliman, tidak seperti itu. Sama seperti iblis, ya. Malaikat jatuh dalam dosa itu ya akibatnya si malaikat ini gitu loh. Makanya dikatakan sebagai iblis kan. Jadi jangan kemudian mengatakan mengapa engkau menyesatkan aku. Nah, ini kan Islam, ya kan? Di dalam surah 7 nomor 16. Iblisnya ngomong disesatkan oleh Tuhan, itu memfitnah itu namanya. Nah, oleh sebab itu ketika beliau mengatakan saya akan stop berapologet, namun jangan salahkan Pak Bom Bom. Adik, banyak identitas teman-teman Pak Bom Bom udah tahu mau apa sih Anda itu? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMJ News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Masih seputar Yuli yang mengunjungi kota Manokwari. Langsung cek TKP teman-teman, langsung ngecek dengan sinode yang mentasbihkan Pak Bom Bom. Langsung ngecek sebuah gedung yang dipamerkan Pak Bom Bom merupakan ya yang dikatakan atau diklaim oleh Pak Bom Bom itu adalah gereja yang sedang dia bangun dan ternyata sudah mangkrak 3 tahun teman-teman. Jadi Yuli langsung ke sana dan mendapatkan informasi bahwa itu adalah gedung gereja yang dibangun oleh Pemda, oleh pemerintah daerah, bukan oleh Pak Bom Bom, bukan oleh donatur-donatur yang transfer kepada Pak Bom Bom. Ini para donatur untuk pembangunan gereja Pak Bom Bom. Halo? Ya, ini sangat mengerikan teman-teman ya. Kalau Wak Labu mafia donasi, kalau Pak Bom Bom, ya saya nggak tahu, ini di atasnya lagi gitu kan. Jelek-jelek Wak Labu masih nampak fisiknya, masih nampak gedung yang dia bangun. Cuman akadnya dia ganti, akadnya dia selewengkan. Yang sebelumnya untuk panti asuhan jadi rumah pribadi. Yang sebelumnya untuk disumbangkan kepada GBI Kairos dijadikan gereja milik pribadi. Tapi gedungnya masih ada. Kalau Pak Bom Bom, bayangkan teman-teman, sebuah gedung yang didanai oleh Pemda diklaim sebagai gedung yang dia bangun. Donasi yang masuk ke dia entah kemana teman-teman. Karena ternyata gereja tersebut 3 tahun mangkrak. Mengerikan sekali teman-teman, mengerikan sekali. Dan masih banyak temuan-temuan lain yang belum diungkap oleh Yuli kepada teman-teman di luar sana. Yuli mengatakan tunggu sampai hari Kamis,
Apakah Pak Bom akan mengakui kesalahannya, akan minta maaf, akan pensiun, akan berhenti menipu di media sosial, atau akan dibeberkan semua kebohongan-bohongannya beserta buktinya oleh Yuli? Nah, ini yang perlu kita tunggu teman-teman ya. Ini yang sangat seru teman-teman. Ini yang sangat seru. Kita masih tunggu nih. Apakah Pak Bom akan bersikeras tidak mau mengakui, atau Yuli yang duluan kehilangan kesabaran? Kita tahu setelah Yuli pulang dari Manokwari, Pak Bom tiba-tiba jinak. Pak Bom yang sebelumnya sangar, sebelumnya menjual-jual, datanglah kalian ke Papua, datang ke Manokwari sini, tanya semua orang. Begitu turun dari airport, tanya siapa Daud Tandikande. Rupanya nggak ada yang kenal teman-teman. Rupanya nggak kenal. Kasihan saya lihatnya. Jadi memang ini satu aib yang luar biasa, yang makin menunjukkan bagaimana kualitas seorang apologet Kristen. Dan ini makin menambah banyak daftar apologet Kristen yang terbukti melakukan penipuan ya. Tambah banyak lagi teman-teman. Dan inilah wajah dari orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus. Dan saya rasa sudah saatnya pihak kekristenan angkat suara, bicara, sebenarnya apa benar mereka ini perwakilan dari kekristenan atau tidak. Sebelum nama Kristen makin hancur, makin hancur, makin hancur. Ini yang kita soroti teman-teman. Dan tentu saja kita sebagai pihak Muslim hanya men-share, hanya menampilkan supaya orang-orang yang selama ini ngefitnah Islam, ngejelekin Islam, lihat sendiri bagaimana kelakuan oknum-oknum kalian. Kita nggak pungkiri, di Islam ada oknum-oknum yang aneh. Tapi saat kita bilang itu oknum, kalian keberatan. Kalian bilang, oh itu ajarannya memang seperti itu. Kalau gitu kita balikan. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalau oknum-oknum kalian yang kita tampilkan, terus kita klaim ini ajaran kalian yang nggak beres. Ini mereka-mereka ini melakukan perbuatan ini karena didasari oleh ajaran kalian. Bagaimana? Itulah saya bilang, jangan ya, jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Ini selalu saya tekankan. Karena kita lihat mereka ini maunya mencubit tapi tidak mau dicubit. Dan sekali lagi teman-teman, ya kita hanya menampilkan, kalian yang nilai sendiri. Walaupun sekali lagi ya saya pertegas, inilah jahatnya Polycarpus teman-teman. Di saat Pak Bom melakukan penipuan, terus mereka bilang, oh ini Pak Bom nampaknya mau mualaf. Pak Bom cocoknya Islam karena kelakuannya kayak Muslim. Nggak sadar dia. Pak Bom itu paling terdepan melawan Islam loh. Paling terdepan. Kelakuan ini kelakuan kalian. Di kami itu nggak ada boleh menipu demi kemuliaan agama. Nggak ada teman-teman. Ya, takia itu digunakan di saat-saat tertentu dan tujuannya adalah mendamaikan orang. Ya, di saat lagi perang gitu. Beda dengan kalian. Di setiap saat boleh berdusta, yang penting demi kemuliaan agama. Titlenya demi siar agama. Berdusta kapan saja diperbolehkan dan kita sudah buktikan hal itu. Jadi hentikanlah omong kosong kalian yang selalu mengkait-kaitkan Islam di saat teman saudara kalian melakukan hal-hal yang tercela. Itu kelakuan agama kalian kok seharusnya. Ya, yang kalian jelaskan gitu. Oke, kita dengarkan dulu dan sambil nonton jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik. Apalagi kalau bukan mau di madu ya teman-teman ya. Jangan lupa di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi, tinggal dibeli. Kapan lagi dapat madu asli? Mulai 40.000 sudah dapat setengah kilo. Bayangkan, setengah kilo madu cuman 40.000. Mantap. Tolong otak Anda kemana gitu ya, sampai mengatakan hal demikian gitu. Itu sih kalau aku ya. Kalau ada yang nyadar nonton di bawah ya, jangan seperti itu. Oh itu tuh Ya, kalau Yuli ya, 04 ini Kak Ili naik. Ini aku mau sampaikan ya. Aku tuh sekarang jadi Cek masih wajar noise. nggak sih kalau aku tuh, ya aman Kak, aman. Oke, lanjut. Jadi saya pribadi tuh mencurigai orang-orang yang mau membela beliau itu motivasinya apa? Ya siapapun itu, mau laki-laki, mau perempuan, apa motivasinya?
apakah mereka mendapatkan keuntungan apa untuk membuat kebohongan-kebohongan. Kemarin udah tahu di daerah situ, bahkan sudah datengin ya. Udah datengin sampai ke rumahnya, ada fotonya bahkan, dan sudah tahu beliau bukan pendeta, kok masih chatnya bahkan di grup WA pun ngakunya beliau itu pendeta. Bahkan sampai ngatain saya ya, seakan-akan saya ini memfitnah. Padahal itu infonya itu sudah A1. Apakah harus sampai didatengin langsung dan seperti ini? Masih mau bohong apa lagi? Ya saya kira mending ke pojokan ya, ke pojokan nangis gitu ya. Soalnya itu sangat-sangat tidak mencerminkan, sehingga mencerminkan apa yang dibangun selama ini, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat absurd jatuhnya. Nah itu Kak Yuli, kok nasi kuning yang muncul? Pak ini, Pak Bom Bom. Wah, hati-hati Kak. Kalau aku sih datang-datang ke tempat gitu nggak berani aku makan-makan. Hati-hati loh. Jangan. Untung nggak dikasih potas ya di dalamnya. Dasar kau kiamat. Udah siap belum? Kalau belum siap ya udah kita pending dulu sampai hari Kamis. Iya lanjut dulu langsung Siap-siap gas, Kak. Ya, Langsung. minimal satu topi. Ada yang bisa kasih satu topi? Nah, tadi belum 100 ya? Udah, belum satu Belum topi, satu. satu topi, belum satu topi. Satu topi loh, cepet. Udah itu di akun 05 tuh udah Enggak mau aku. tuh. Enggak mau tahu, aku harus banyak koin. Aku harus banyak koin kayak Pak Bom Bom. Masa Pak Bom Bom doang yang bisa? Topi, buruk topi. Oke. Udah 1K tuh. Oke, siap teman-teman? Siap ya, tolong di-mute semuanya. Semua akun di-mute ya. Belum pernah mentadbiskan pendeta yang bernama seperti beliau punya nama. Baik, Ibu. Oke, sudah ya. Ulangin, Mas. Bener, ulangin. Terlalu pendek Kak. Ya, Dikasih depannya. enak dikit, Kak. aja mau panjang-panjang, enggak. Ulangin aja, ulangin. Kemute. Ini teman-teman, Ya. makanya dikasih topi dulu. Itu kan untuk mendapatkan momen-momen yang epic Iya. seperti itu nggak bisa sembarangan guys. Ini perjuangannya itu sampai saya udah diancam-ancam gitu loh. Jangan sama kayak PBB, udah. Di Grateful diam, kamu aku mute loh. Kamu aku mute loh ya. Kamu aku mute. Ini sama-sama moderator ini. Ya, siap. Coba. Ulangin aja, ulangin. Dia yang minta ulangin terus ya teman-teman ya. Aku jadi curiga sama Grateful nih. Sebentar, ada yang komen di bawah ini. Dia komennya seperti ini. Apa tadi dia bilang kamu? Usah diladenin, udah. Nah ini kumit. Sebentar gini. Enggak. Dia bilang ini fitnah ya. Ini denger ya. Denger. Oke. Ini udah nggak ada. Nah itu siapa Kak? Yang bicara siapa? Dijelasin. Nggak usah saya jelasin. Cukup. Kamu percaya sama ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng postingan saya ini. Ini 1, 2, 3. Belum pernah mentadbiskan pendeta yang bernama seperti beliau punya nama. Baik, Ibu. Sudah nggak ada siaran ulang. Oke, ya ini aku kasih tahu siapa ini. Ini Ibu Lurah. Iya nggak Bang Meta? Kalau yang nyimak komalku semalam tentang cerita fiksi yang kami bawakan, itu suara Ibu Lurah teman-teman ya. Jadi yang berwenang, pastinya itu pernyataan dari yang berwenang. Betul. Gitu. Itu Bu Lurah ya. Siaran Kalau ada ulang di channel Kiamat. ya itu Ibu Lurah ya, udah gitu. Oke, sudah ya. Itu poinnya saja ya. Untuk lebih lengkap nanti hari Kamis. Jadi kalau dia masih tetap berdalil, apalagi hari ini sudah bersekutu dengan Riva, ya kita bisa lihat lah semuanya. Tapi ya udah enggak apa-apa teman-teman, kita doakan saja ya. Silakan Ki, lanjut Ki.
Yang bilang AI minimal telinganya ini ya, telinganya itu dikorek dulu. Kalau nggak bisa dikorek pakai cotton bud, kamu korek aja pakai sendok centong nasinya Pak. Ya, yang bilang AI jangan menghina teman-teman Islam ya, karena AI itu singkatan dari agama Islam. Lanjut. Tapi ini bahaya sih Kak Yuli. Kalau kalau gini ya, ini pelajaran baru ya untuk teman-teman ke depannya. Kalau sedang berhadapan dengan orang-orang seperti KKB atau siapapun itu yang dalam konflik, kalian datang ke daerah atau kalian datang ke rumahnya orang yang kalian pernah ada konflik dengan orang itu dan ada sesuatu nih yang cukup besar yang sedang mau diungkap. Jangan mau makan makanan dari dia, ya, minuman pun jangan diminum sebetulnya. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu nanti diisi-isi dengan ada namanya itu santet metode racun, teman-teman. Ya, santet metode racun itu dia dari tumbuh-tumbuhan. Aku nggak mau sebut nama tumbuhannya apa. Tapi itu intinya diserangnya itu nanti di daerah tenggorokan itu dan alat-alat medis itu apalagi di daerah ya, bukan saya gimana, itu nggak bisa ngelihat itu dianggapnya ya orang muntah darah aja dan nggak lama kemudian mati gitu. Itu udah digunakan sama orang-orang daerah itu banyak. Makanya jangan ini ya teman-teman ya, jangan mau makan ini. Untung Kak Yuli nggak kenapa-napa ya. Mungkin kakak Pak Bom-Bomnya ini menyesal juga. Dia mikir, oh harusnya disingkat aja nih orang. Pasti sekarang baru mikirnya gitu. Oke, janganlah. Hati-hati ya teman-teman. Iya beneran. Ini kalau saya pribadi sih saya nggak akan makan itu. Minumannya pun nggak akan saya minum. Lebih baik kita beli di luar aja gitu kan. Makanya ini sih Ki, aku tuh percaya namanya kuasa doa ya. Jadi waktu aku bilang, Tuhan saya mau makan makanan ini, berkati makanan ini, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan saya makan, saya masih sehat-sehat hari ini, puji Tuhan. Karena memang doa mengubah Iya, segalanya. syukurnya itu. Ya. Tapi aku Mungkin beliau nggak prepare ya. Ya mungkin nggak prepare juga. Kalau Gimana dia beliau? prepare, selesai itu. aku- Beneran. Tapi aku nggak kepo soal itu, Ki. Aku lebih kepo soal ini. Kak Yuli bayar nggak itu makannya, Kak Yuli? Nggak bayar karena disuruh nggak usah bayar. Pas saya sudah mau bayar, dia bilang nggak usah bayar. Tapi pas masuk rumahnya Pak Bombom, bayar. Oke. Itu kuningnya kuning kunyit atau kuning ini Kak? Kuningan. Kuning kunyit kayaknya. Kunyit. Enak sih, enak. Aku akui makanannya enak. Cuma tiba-tiba pas lewat si Wira itu langsung bau tawon, jadinya kayak nggak enak gitu. Waduh. Bisa bau tawon ya. On. Oke lah. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, mungkin Bang Meta. Ya, Bang Meta mungkin closing Bang Meta boleh. Baru grateful semuanya. Aku rasa sudah cukup lah ya. Kita sudah clear semuanya. Belum ada sih. Lanjut. Mungkin tadi ancaman tadi nggak jadi. Mengenai ancaman itu saya belum mau posting juga ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman beberapa sudah ngelihat kayak Gak apa-apa, kiamat. nggak apa-apa Prof. Kak Meta Yuli. sudah saya. Nggak apa-apa. Kita Jangan ya. crop kalau ada nomor Iya, HP-nya betul. di ini kan aja, Ya udah, ditutup kamu aja. bikin lah. Kamu bikin Ki, aku nggak ngerti Iya. caranya Ki. Aku udah dikirim. Silakan. Oke, sebentar ya. Jelasin dulu pengancaman ini terjadi kapan? Kalau tadi kan masih sepi tuh komalnya. Ini kan udah rame. Pengancaman ini terjadi di waktu kapan? Ini jatuhnya bukan pengancaman ya, tapi jatuhnya lebih seperti reminder buat saya. Seperti itu karena memang dia ngechat saya ketika Bang Meta itu di Komal Kareda. Seperti itu. Biar tunggu ya, biar dirapiin kiamat dulu.
Enggak, sebelum sesudah pulang berangkat. sesudah Sesudah pulang pulang habis ya. ketemu sama dia. Sesudah Habis pulang. ketemu tetapi posisi Kak Yuli masih di sana. Enggak, saya sudah di hotel. Iya, maksudnya masih di Manokwari. Masih. Ya, oke, ya itu ya teman-teman ya. Ini Ki multi guest-nya. Iya, oke. Coba kita butuh inside speaker ya, tolong yang diundang diterima dong. Ya, yang Kita kita bu- undang tamu istimewa Ya, kita adalah WK. Kita butuh inside speaker yang diundang, silakan naik. Anak baik, si anak baik silakan Oke. naik. Ini mau spill ini butuh topi lagi nggak Ki? Oh, Gedein layarmu Ki. bentar ya. Ini ntar ini ada 2 gambar, khawatirnya ini yang belum ditutup. Oh, ini yang belum ditutup. Mohon maaf ya Pak Bom ya, nomornya ke spill. Enggak sengaja guys. Bentar, satunya belum. Bukan masalah nomornya. Yang jadi masalah itu akunmu kena banned. Cepetan ditutup dulu. Sabar, buset. Bukan, aku lebih mikirin akunmu daripada nomornya dia. Loh. Udah aku ini loh kok Rungkat masih nanti. apa? Iya, tutup dulu nanti rungkat. Sabar ya Allah. Sabar ya, bentar. Iya, kalau nomornya itu nggak usah dikhawatirin karena kan dia sendiri yang pajang di mana-mana kan. Ya udah, yang kita khawatirkan akunnya Kiamat. Oke. Ternyata belum saya save, guys. Nah, ini ya. Perhatian. Allah. Allah. Ya. Oke, ini ya. Ya. Bentar. Sini. Oke, itu udah kelihatan ya? Udah kelihatan kan? Jadi ini kalimatnya teman-teman yang bawa tuh ya. Kalau memang Metatron dan teman-teman Kristen mau menjatuhkan Pak Bom, saya akan stop berapologet. Namun jangan salahkan, ini mau menjatuhkan loh. Ini fitnah lagi nih. Ya sungguh-sungguh fitnah yang sangat keji. Jadi menjatuhkan, dia itu jatuh itu karena akibatnya sendiri sebetulnya. Jadi bukan kita yang melakukan ini penzoliman, tidak seperti itu. Sama seperti iblis, ya. Malaikat jatuh dalam dosa itu ya akibatnya si malaikat ini gitu loh. Makanya dikatakan sebagai iblis kan. Jadi jangan kemudian mengatakan mengapa engkau menyesatkan aku. Nah, ini kan Islam, ya kan? Di dalam surah 7 nomor 16. Iblisnya ngomong disesatkan oleh Tuhan, itu memfitnah itu namanya. Nah, oleh sebab itu ketika beliau mengatakan saya akan stop berapologet, namun jangan salahkan Pak Bom. Adik, banyak identitas teman-teman Pak Bom udah tahu. Mau apa sih Anda itu? Mau Anda jual? Itu silakan, Islam itu Anda manfaatkan ya. Jadi Islam ini saya lihatnya lucu ya. Islam ini diperalat oleh Bom dan mereka pun mau memperalat balik si Bom juga. Jadi saling memperalat sebetulnya satu sama lain. Ya, Bom bisa mengeruk apa ke Islam bisa mengeruk apa ke Bom. Seperti itu. Saling make, ceritanya seperti itu. Makanya sekarang dia nempel-nempel sama Islam. Untuk apa? Yaitu untuk ada transaksi lebih lanjut. Sama seperti ada kerjasama apa nih ke depannya. Tujuannya untuk itu.
Karena ya dia tahu posisinya sekarang sudah tidak baik-baik saja dan terancam akan dipenjarakan lumayan lama. Nanti kalau beliau keluar-keluar jadi kurus, jangan kaget ya teman-teman ya. Begitu. Karena kan makannya pasti nanti nasi ini ya, nasi aking ya Ki, makannya. mungkin nggak seandainya beliaunya bilang nih ya kan berkelanjutan sampai ke sana lah ya, diruji gitu kan. Mungkin nggak keluar-keluar jadi Iya, pendeta pasti. beneran. Mungkin nggak keluar-keluar jadi pendeta beneran. Waduh. Kalau Ya kalau beliau Mam- benar-benar tobat mungkin kalau aja. Mamat kan masuk goa keluar-keluar jadi nabi tuh. Kalau ini mungkin nggak masuk keluar-keluar jadi ini. Kayaknya nggak mungkin karena pendeta itu khusus ya, ada sekolah tinggi teologi ya, ada sekolah pendeta. Kurasa kalau jadi ustadz lebih bisa. Makanya Pak Bom sih lebih cocoknya ini lebih kompeten jadi ustadz karena kelakuan ustadz kan selalu begini kan, sering kan. Dia nggak ngaku anak kardinal lah, jelas-jelas kardinal nggak menikah tapi ngaku anak kardinal. Ngaku sekolah di Leiden kayak si Kainama, ngaku belajar Alkitab tapi masih ngutip Alkitab 1928 hasil Facebook gitu kan. Kayaknya yang cocok sih ustadz sih. Gak mungkin jadi pendeta sih. Iya. Tapi keji sekali Itu ya, udah banyak ketebak sekali. kok. Banyak identitas teman-teman yang Pak Bom tahu. Nah, maksudnya apa tuh? Kalau kita coding tuh. Maksudnya apa tuh narasinya itu? Mungkin ini Bang, Kita kita positive kasih thinking ya? kesempatan. Bang, Ya. kita kasih kesempatan insight speaker Bang ya yang udah naik nih Oh. Bang. Iya. Oke. Positive thinking loh ya, jangan negatif. Ya. Karena kalau negatif kesannya kan memojokkan. Silakan. Aku izin turun ya karena WK sudah naik, jadi aku turun dulu. Aku nggak bisa satu koma sama WK. Aku paling anti sama orang yang dia itu ternyata bersahabat sama aku, ternyata dia anak didiknya Pak Bom. Jadi aku mohon maaf ya WK ya. Colok Dilanjutkan matamu aja. dulu ya, colok matamu. Tapi aku belain Bang WK. Colok mata. Bang WK setidaknya belum pernah jumpa. Kak Yuli udah cipika-cipiki sama istrinya Pak Bom. Masya Allah. Untungnya bukti udah di take down ya. Beng lagi. Beng solata. Iya. Jadi kerja kerasnya KKB itu sudah ada di perutnya Kak Yuli. Ya, Buahnya ya. keringatnya Pak Bom teriak-teriak, ya topi lo, kayak gitu-gitunya. Itu sudah di perut Kak Yuli, nasi kuningnya, ya minuman itunya, ya sasetannya, terus sama apa satunya? Beng-bengnya. Nah, Aqua. itu sudah masuk di perut Kak Yuli dan Aqua sudah satu. diserap ya sebagai energi untuk tubuh ya. Udah itu bukan sih? Udah mendarah daging gak sih? Iya, udah menyatu ya, menyatu dengan darah dan daging Berkenosis. dengan Pak Bom. Ini teman-teman ya, kalau aku sempat berpikir apa yang disampaikan Kiamat ya, karena memang aku datang itu tidak WhatsApp mereka, jadi aku langsung datang. Jadi otomatis kalau mereka mau berbuat jahat itu kan mereka nggak bisa ya. Tapi kalau seandainya aku bilang Pak Bom, saya mau ke rumah, itu pasti mereka bakal merencanakan sebaik mungkin itu kan. Dan aku pun tidak mungkin ketemu dengan pendeta si M ini, jadi mereka nggak bisa gesek-gesek tangan toh. Nah, ketika saya bisa makan itu dengan aman, minum air aquanya dengan aman, beli beng-bengnya saya bayar, beli minumnya saya bayar, saya pulang ke hotel sampai detik ini saya selamat ya. Itu karena penyertaan Tuhan, teman-teman. Saya yakin itu karena Tuhan yang menyertai saya. Sekalipun saya bertemu dengan iblis-iblis itu. Kenapa saya mengatakan mereka sibilis? Karena niat mereka itu jahat. Karena mereka itu terlalu jahat, teman-teman. Seorang perempuan datang ke sana, berjumpa baik-baik, pulang akunku langsung dibuser. Bagaimana saya tidak, karena itu upaya-upaya mereka supaya saya nggak speak up. Tapi puji Tuhan masih banyak komal-komal yang bisa saya tumpangi di tempatnya Grateful tadi pagi, tempatnya Kiamat malam ini, saya masih bisa bersuara.
Tetapi doakan saya teman-teman agar kedepannya saya tetap sehat saja ya. Karena kalian masih butuh hiburan kan. Terus khusus juga ini saya memperuntukkan buat dayang-dayangnya Pak Bom Bom ya. Kak Lia Kristen. Dari awal saya itu sudah tahu kamu itu benci sekali dengan saya. Tetapi dengan munafik selalu bilang kasih itu menegur. Masalahnya teguran kamu itu berkali-kali untuk saya. Sementara saya tidak pernah peduli dengan apa yang kau lakukan. Kau bikin kegiatan apa, saya tidak mau peduli. Kau omongin Edis, I don't care about it. Aku nggak peduli. Tetapi ketika kamu bisa berkata bahwa perempuan yang mencari kebenaran sampai datang ke sana itu adalah suatu kebodohan. Kebodohan apa? Yang bodoh itu kamu. Kamu sudah tahu itu salah. Kamu sudah tahu itu tidak benar. Kamu melakukan pembenaran. Dan kamu mengeluarkan statement, lah kalau dia bukan pendeta, masalahnya apa? Masalahnya kamu membela yang bohong. Ya, masalahnya kamu membela yang bohong. Ada satu pendeta, saya nggak mau menyebutkan namanya. Ya, saya nggak tahu itu pendeta di mana itu. Kadang-kadang pendeta-pendeta yang banyak quality time di TikTok itu emang harus dipertanyakan sekalipun dia emang STH teman-teman. Ini sorry ya, ini hanya oknum saya sampaikan. Saya disclaimer dulu, ini oknum. Ya, Bapak itu bisa-bisa marahnya. Kalau memang bom-bom salah, ya kamu laporkan saja. Hey, kamu sekelas pendeta, kamu tidak tahu mekanisme pendeta, sinode. Itu seperti apa kalau memberikan teguran kode etik, teguran pelanggaran. Itu semua ada mekanisme. Nggak ujung-ujung saya bawa ke kantor polisi. Gitu loh. Ya. Jadi tolong orang-orang yang masih sampai detik ini pro di dia, silahkan pro di dia. Tapi tolong ingatkan, stop dengan yang namanya kebohongan. Tidak ada pembenaran atas kebohongan. Saya berbicara seperti ini, saya tidak sempurna. Saya sudah bilang berkali-kali setiap saya bicara di Komal. Saya pun banyak punya masa lalu. Tapi saya tidak sempurna. Tetapi dengan saya melakukan pertobatan, saya minta maaf kepada siapapun yang mungkin pernah saya sakiti. Hidup saya tenang. Hidup saya bahagia. Tadi pagi masih nantang-nantangi saya. Dan berkata bahwa Bu Lurah itu adalah orang yang salah. Loh, Bu Lurah ini orang yang punya jabatan loh. Kalian itu orang ecek-ecek, saya bilang. Nggak ada jabatan kalian itu. Tetapi Anda berani menghina orang yang punya jabatan yang benar-benar ditabiskan untuk dayang-dayangnya. Kalau nggak tahu ya sudah, diem gitu loh. Kalau kamu memang saudaranya, harusnya kamu tahu bahwa saudaramu itu berbohong. Masih tadi pagi kau bela. Kalau dia bukan pendeta, apa masalahnya di kamu? Ngomong firman Tuhan tapi tidak bisa membedakan. Jangan stop bicara-bicara Papua, ya. Kamu kira Ibu Lurah itu orang menye-menye, biar dia perempuan, dia lebih tegas daripada namanya si PBB itu. Ya. Saya ketemu sama Ibu Lurah saja saya sudah takut. Ini PBB berani berbohong sama Ibu Lurah. Sampai Bu Lurah itu berkata, ini orang Amer. Amer itu bahasanya orang pendatang. Ya, saya cuma mau teman-teman, saya tidak pernah ngajak teman-teman untuk menghakimi Pak Bom Bom. Saya cuma mau mengajak teman-teman, mari kita mengingatkan Pak Bom Bom untuk stop lah. Sudahilah. Jangan pernah bilang kita itu iri. Ya. Nggak ada yang namanya kesalahan. Apalagi saya iri, Amber ya. Kalau Amber itu anggur merah. Iya, jadi jangan bilang saya iri. Saya tidak pernah iri dengan apa yang dipakai istrinya Pak Bom Bom. Saya tidak pernah iri dengan TV LED-nya yang begitu besar, segede TV-TV yang gede. Saya tidak pernah iri. Tetapi saya mau kamu jujur. Ya. Jangan terus-terusan berbohong. Saya berani berbicara seperti ini karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya berjumpa dengan sumber-sumber yang terpercaya. Bukan sumber-sumber yang pendeta, tapi oknum-oknum yang bengak, bahasa orang Batak. Hargai pendeta-pendeta yang benar-benar murni melayani. Ya, ini saya keras sekali sama namanya Lia Kristen karena tadi pagi dia masih berbicara saya bahwa dikatakan saya ini orang yang BODO karena saya mencari kebenaran. Tapi ya enggak apa-apa, kalau Lia Kristen memang orang benar, pintar dan jujur, kamu pergi ke Manokwari sudah. Cek itu. Ya. Jadi jangan kelakuannya itu jangan seperti agama sebelah yang boleh berbohong dalam 3 hal. Marilah kita berhikmat semuanya. Ya.
Itu aja yang mau saya sampaikan. Mungkin waktu dan kesempatan saya langsung tembak kepada Samena-mena Waka-waka EE. Silakan, WK-WK EE. Baru masuk loh. Nggak dengar gua. Ini ada apa sebenarnya ini ribut-ribut ini? Ya, shalom ya. WK, Shalom. shalom. Ya, nah teman-teman ini perkenalkan, ini WK. Nah beliau ini selaku anak didik, anak bimbing dari Pak Bom ya. Ini kecolok juga Nah ngomong mungkin kiamat ini ada, serius loh. WK jangan bikin WK tolong jangan marah ya, hargai host ya. Jangan dikit-dikit colok-colok. Kelakuan kamu kayak Bom suka colok-colok ya. Kalau suka colek-colek, kalau Pak Bom itu suka colek-colek pendetanya. Ini ada apa Ya. sebenarnya ini? Ya, jadi setelah dibongkar ya dengan usaha yang tidak mudah, dan ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama ya, sehingga tidak ada korban-korban baru, tidak menjadi batu sandungan, tidak membuat huru hara yang semakin menjadi-jadi, penipuan publik, bahkan mencemarkan nama baik satu dan lainnya. Udah beretikat untuk membuat pembocoran identitas ya teman-teman yang anonimus. Kalau saya pribadi sih saya nggak peduli, silakan mau disebar-sebar atau apa, saya nggak ada takut-takutnya sih sama setan-setan itu. Nah seperti itu. Jadi selaku anak rohani dari Pak Bom, bagaimana nih WK saat ini? Apakah kamu merasakan kan Bro WK kan pernah di ini ya, dibimbing ya oleh Pak Bom. Salah. Eka gurunya. Salah. Oh gurunya ya, jadi muridnya dari Pak Bom. Nah bagaimana setelah mengetahui hal ini, apakah ingin melepaskan segala atribut kemuritan dari pemuda Bom Bersatu atau seperti apa nih? PBB itu belajar banyak dari yang namanya WK katanya. Ya, ya. Jadi selama ini selalu kan dikatakan oleh beliau, siapkan alat tulis dan kertas. Nah, selalu WK excited untuk menulis hal itu dengan rajin, lalu menemui hal-hal yang demikian ini. Apakah kamu akan menghapus semua kenangan-kenanganmu bersama Pak Bom atau bagaimana WK? Terima kasih ya, silakan. Kayaknya nggak usah nanya deh, mending kalian aja yang ngomong gitu, biar gue ketanggung aja semua sekalian gitu kan. Capek kali, astaga. Bukan pertanyaan ya, kesimpulan. Kayaknya udah kesimpulan tadi itu ya. Astaga. Tapi gue baru tahu itu. Oke, serius ini, serius. Yang terakhir itu yang screenshot itu. Itu serius itu. Serius. Waduh. Serius lah Wek, nggak ada. Ini baru bercandanya baru ini nih dari tadi. Serius? Dari tadi nggak ada bercanda ini. Itu serius itu sampai baru ini mendarah. Iya sampai darahnya naik pitam kayak begitu Kak Yuli, masa nggak serius gimana sih Wek? Gitu Wek. Gue mau komen apa ya? Kayaknya ini udah dikomen dari awal-awal tahun lalu gitu kan. Cuman baru pecahnya sekarang aja. Udah terkira lah akan terjadi seperti ini gitu kan. Intinya kalau mau di TikTok ya nggak usah terlalu apa ya. Gue takut salah ngomong, lo serius. Kok diam lagi semua? Iya, selaku Bro kan mempelajari tentang cara berkomunikasinya beliau itu seperti apa. Nah, jadi isu-isu masyarakat yang terjadi ini kan menjadi bias nih. Dari sisi dia ini nggak ngomongnya, dia ini dengan segala. Nah, apa sih modus-modus seperti itu tuh sebenarnya tujuannya untuk apa? Kalau Bro pelajari,
Dan dampak-dampaknya kalau misalnya nggak diketahui oleh publik itu apa? Karena kan banyak yang merasa kayak udahlah nggak usah dikasih tahu gitu, nggak usah dibongkar. Banyak yang berpikir seperti itu. Nah, menurut Bro, Apa gimana nih nih? Apakah yang bijak dibongkar? atau tidak? Dibongkar ini apa? Apa dulu nih Ya yang dibongkar? kedoknya itu, Ya kalau gua gini, selama itu udah ketahuan, ya dibuka aja. Terserah mau siapa yang buka, mau dia yang buka atau orang lain gitu kan. Tapi gua harapannya ya dia aja yang buka sendiri gitu. Kalau gua ya, mungkin masih ada orang-orang yang masih menganggap itu sebuah kebaikan. Kalau udah kebongkar gitu ya pasti gua ngomong lah. Mending sekalian aja kan, daripada orang lain yang buka. Kalau soal hukum, enggak lah, terlalu jauh itu kalau soal hukum. kalau hukum itu gini Bro, ini sudah membawa pemalsuan dokumen instansi. Kalau WK berbicara mengenai hukum itu sebenarnya itu bukan ranah kita teman-teman ya. Ranah kita itu kan hanya mau make sure dia ini bener nggak sih seorang pendeta gitu kan. Nah, tapi mungkin sedikit ada yang hal mau aku spill ya teman-teman ya. Ada beberapa pihak dari yang bersangkutan yang merasa dirugikan melalui tanda tangannya yang disalahgunakan itu sudah melaporkan ke Bareskrim teman-teman ya. Ini saya sedikit update ya. Sudah dilaporkan ke ranah Bareskrim seperti itu. Ini aku update aja langsung di teman-teman, nggak apa-apa. Iya, makanya gue bilang kalau hukum ya bukan kita, itu terlalu jauh lah. Kita cuman sanksi sosial aja. Kalau gua ya sebenarnya mending ngaku aja lah gitu kan, daripada makin lama gitu. Dan gue yakin juga orang Kristen pasti mengampuni lah. Itu kalau gua ya. Tapi kalau dianya beda cara berpikirnya mungkin kan masih mau nyapuin perbuatannya ya terserah. Tapi lebih asik sih kayak gitu. Gua enggak WK, waduh. Justru orangnya keras kepala. Gue baca-baca komen lah. Kasusnya Apa itu yang banyak bilang Bro. WK itu benar ya? Memang Ya kalau gue enggak Iya. gini, gue enggak Dari sisi merasa penggelapan dana gimana Bro? Bro WK, kan beliau kan minta sumbangan untuk pembangunan gereja. Ternyata gerejanya itu sudah mangkrak, tapi ya hasil yang bangun itu adalah pemerintahan daerah. Gitu. betul. Nah, itu berarti ada Nah, ada kerugian nah, material kan di situ kan? Penggelapan berarti nah kan? kita nggak tahu audit keuangannya itu kan tentunya itu kan ke rekeningnya dia semua tuh. Dia Iya, kan udah spill tadi di YouTube juga udah berkali-kali beliau melakukan hal seperti itu. Artinya ini bukan masalah remeh-temeh. betul. Nah, kenapa? Karena dia ini udah pertama udah pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik instansinya itu ya, jadinya gereja Alkitiap jadinya itu. Mm-mm. Nah, jadi modus-modus seperti ini sampai bikin-bikin gelar itu semua itu berlapis loh. Nggak boleh mengatakan oh saya ini gelarnya ini ternyata abal-abal. Benar. Apalagi di situ modusnya seperti itu. Ini ya saya kira ini modus baru ya yang orang-orang baru temui. Ternyata ngaku-ngaku sebagai pendeta itu akan banyak orang yang bertekuk lutut. Ya Wah, ini dong. pendeta. Wah, ini ustadz. Ini kredibel. Coba kalau saya yang ngomong, wah ini bocah kemarin sore tahu apa dia. Nah, lalu digituin. Tapi kalau wah ini pendeta, wah ya Pak Pendeta, mangguk-mangguk gitu. Kalau perlu dicium tangannya ini Pak Pendeta ini. Oh ini didoakan ini sama Pak Pendeta ini. Itu yang seperti itu teman-teman. Ini bahaya.
Makanya ketika dia datang ke Papua sebagai pendatang di situ, saya mencurigai kenapa datangnya ke Papua, kenapa nggak berani bikin penipuannya mengatasnamakan gereja yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa misalnya ya, yang daerah-daerah yang besar gitu. Karena kalau Anda berani melakukan di sana, selesai Anda. Besok juga Anda udah langsung ditangkap. Karena ya Anda tahu kan, Anda harus melawan yang Anda merasanya nggak punya power. Itu kalau saya ngelihatnya ya. Harus gereja yang kecil, yang seakan-akan Anda bisa mempermainkan daerah-daerah seperti itu. Hati-hati, itu belum nanti ada hukum adat daerahnya seperti apa, bisa-bisa. Kita nggak tahu bro, sudah seberapa banyak hal penipuan yang dia buat. Nggak hanya kerugian secara ini ya, tapi secara materi juga saya yakin bertahun-tahun itu sudah dilakukan. Kan YouTube-nya kan udah lama juga kan. Betul, makanya aku bilang tadi kalau soal dari sudut pandang hukum, yang dirugikan aja, yang dirugikan yang bisa melapor, itu. Kalau dari Betul. kita, ya hanya bisa memberikan sanksi sosial, gitu. Entah itu kalau misalnya kerugian material ada penggelapan, gitu kan, ada 372 situ, ada pemalsuan. Pemalsuan pun itu harus dari pihak yang bertanggung jawab. Dan itu kalau pemalsuan pasti kena 2 tuh. Nggak bukan cuman yang menggunakan, tapi yang membuat juga kena. Gitu. Ya kita nggak bisa masuk ke situ. Gitu. Gimana dengan perihal pengakuannya dia bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa hafal Alkitab dengan tutup mata, itu bikin ada kerugian nggak kira-kira itu? Ya tergantung apakah kena penipuan juga nanti itu, bisa penggelapan kena penipuan. Penipuan itu kan dengan tipu muslihat kan harus unsurnya. Misalnya lu ngasih duit gitu, ngasih duit. Gara-gara lu percaya dengan perkataan seseorang dan ternyata perkataan itu palsu. Itu kena penipuan tuh. Berarti nubuatan terus tentang harga emas dan hasil Piala Dunia juga ada kemungkinan bisa merugikan seseorang ya? Bisa. Gitu. Karena unsur penipuan itu harus ada, salah satunya tipu muslihat kan. Tapi sebenarnya gini sih, sebenarnya istrinya itu kemarin waktu bernarasi sama saya tuh dia juga sudah mengakui bahwa suaminya itu hanya sebulan itu hanya sekali ke gereja gitu. Karena dulu dia itu memiliki penglihatan yang sangat bagus gitu, dan itu digunakan kalau ada pemilihan-pemilihan pasti dia dipanggil seperti itu. Contohnya ini dulu pernah nih kejadian waktu pemilihan lurah ke pemilihan anggota dewan, PBB ini selalu dipakai gitu karena bisa menerawang dia itu akan menang atau tidak. Ini benar teman-teman, saya enggak ada bohong ini narasi dari istrinya itu ada. Makanya lebih baik Pak Bom PBB itu kembali saja seperti itu karena itu potensi tinggi. Setiap 5 tahun pasti menang banyak itu. Lanjut WK. Ya aku mau tanya juga sama WK. Apa? Yang dilakukan oleh Pak Bom ini ada korelasinya nggak dengan konflik yang Amerika sama Iran gitu? Berdampak ke situ nggak sih? Coba kita harus kritis nih guys. Ya, tapi ini gua lagi coba teliti ya. Gue curiga ini berkasnya Pak Bom termasuk dalam Epstein ini. Kayaknya ya. Yang baru bocor kemarin ini. Kok bisa langsung ketahuan semua ini? Busuk-busuknya. Iya. Beliau ini memang areanya udah di atas perdukunan guys. Makanya kita harus meneliti sampai sejauh itu. Nah, patut dong aku mempertanyakan ya kan, dari skill menghafal Alkitab sambil tutup mata sehingga ramalan-ramalan harga emas dan hasil Piala Dunia, makanya aku tanyain tadi.
Kalau gua gini ya, simple aja. Dari kalau untuk sudut pandang hukumnya tadi ya, mungkin ada yang nonton di bawah. Kalau kalian bergereja-gereja yang sama, yang dicatut namanya, harusnya kalian marah. Harusnya. Karena kalau kalian tidak marah, kredibilitas gereja kalian dipertanyakan. Gitu. Ya. Siapapun di bawah ya. Mungkin ada yang nonton gitu kan. Mungkin Bu Lurahnya Yuli tahu gitu kan. Apa Bang WK? Ya kalau tentang pemalsuan itu. Itu baru tahu kemarin pas aku datang. Iya, kalau gua tetap harus diproses kalau dari sudut pandang itu, tapi kan bukan kita yang proses itu kan. Gitu. Teman-teman di sini paling cuman bisa sampai ke sanksi-sanksi sosial aja. Betul. Kita cuman Kita kita cuman kita nggak bisa menyampaikan sejauh aja. itu. Gitu. Kita nggak bisa sejauh itu. Bener yang dikatakan mereka bener nggak bisa. Yang bisa itu yang dirugikan. Contohnya mungkin gereja yang bersangkutan naungan itu, apalagi statusnya dia kan hanya sebagai simpatisan ya teman-teman. Kalau simpatisan itu gimana ya modelnya ya? Terdaftar nggak sih kalau simpatisan itu hanya yang sekali datang atau gimana gitu. Jadi dia itu hanya simpatisan. Jadi memang tidak terdaftar juga di GKAI itu. Jadi memang yang punya wewenang ini sepenuhnya ya pihak gereja sinode itu gitu. Bu Lurah sih, sementara Bu Lurah sudah ini sih. Bang WK itu masuk ke ranah menghasut ya. Menghasut apa? Menghasut perbuatan kriminal enggak? Gua menyuruh untuk kalian melapor. Itu. Terserah kalian mau melapor atau tidak, terserah. Gitu. Harus PGI yang lapor, nggak ada urusannya PGI. Nggak ada PGI. Yang punya wewenang itu ya GKAI, karena kan di itunya yang digunakan kan GKAI-nya gitu loh. Apa sih gereja itu yang harus ini, karena dia yang dirugikan. Yang pertama melalui tanda tangan palsunya, terus pemalsuan itu kan sebenarnya yang punya itu kan Ibu Sitepu, yang punya itu Ibu Sitepu. Ibu Sitepu yang punya berkas asli. Tapi aku nggak tahu ini apakah Ibu Sitepu itu tahu bahwa sertifikat pentabisannya itu digunakan atau disalahgunakan seperti ini, aku nggak tahu. Iya. Jadi ini gimana Wek? Kira-kira kaitannya sama harga saham yang IHSG yang saat ini turun dengan isu yang beredar seperti ini, ada pengaruh nggak sih ke ekonomi mikro dan makro? Coba dari sudut pandang WK bagaimana? Ngaruh. Ini pertanyaan serius ini ya. Ngaruh banget sih ini sebenarnya. Ini kan gejolak-gejolak sosial media ini kan mempengaruhi juga ekonomi kita. Gitu. Mungkin nggak secara makro ya. Gitu. Ini kok jadi konsul ya? Bayar lo gua kalau konsul, serius. Iya, ini karena nanti kalau sampai ada apa-apa maka semua harus nyari KKB ya di Manokwari sana ya. Karena beliau ini menyebabkan konflik dunia dan konflik ekonomi yang ada di tanah air ini ya. Gara-gara beliau jadinya ada pengaruh, ada semacam banding dari masyarakat ini yang cukup besar ya. Betul. Jadi bagaimana nih WK untuk menjaga tatanan dunia ini seperti apa WK? Coba untuk menjaga Anda tatanan selaku dunia ya, luar biasa ya. Sebagai cucu dari Gufron, bagaimana untuk menyeimbangi hal ini? Silakan WK. Moderator ini punya akses buat kick hostnya nggak sih moderator ini? Ini pertanyaan menarik ya sebenarnya. Aduh, bisa nggak sih bahas yang lain aja gitu? Gue naik ini mau serius loh, kok bercanda? Gue nggak bisa bercanda loh, gue orangnya serius. Serius, ini waktunya bercanda emang. Udah serius dari tadi.
Dari tadi kok nggak dapet gitu. Nggak dapet poinnya. Mungkin gini, dapat poinnya kita dengarkan juga yang pernah satu meja dengan PBB. Dari tadi diem lagi nih Bang Meta nih. Gimana? Bang Meta ingat kenangan ini nggak Bang? Coba ya, ntar Bang ya. Abang ingat kenangan ini nggak Bang? Hai, anak dong. Anak dong Astaga, itu. kok masih ada. Jadi anak dong di situ. Ingat kenangan ini nggak Bang? Jangan dilupakan ya Bang. Ini jadi anak loh di sini. Astaga, Itu Prof Meta sekilas mirip ya sama Pak Bom Bom. Lihat nih, Solata BM2 Apologet. Anjay, Brand. ini di room siapa ya? Astaga. Luar biasa. Astaga. Ini awal mula terjadinya Danau Toba ya, akibat dari kedurhakaan Bang Meta kepada Pak Bom Bom ya. Ya udah, Astaga. aku Ini tutup. kapan ini? Bang WK jangan berkecil hati, ada juga Bang. Dah, Ini udah 3 orang ini kecolok matanya, serius. Hostnya Yuli ini grateful sedikit lagi. Lanjut. Tadi kan kita sudah dapat jawabannya WK. Kadang gini ya, WK ini memang bagus sih jawabannya. Jadi tapi membuat suasana tuh mendadak seketika jadi kaku kita semua ini. Ya biar Prof Meta lah sesekali lah. Memang WK ini the best lah. Ya. Tapi WK dengan adanya problematika seperti ini apakah mempengaruhi harga babi? Kira-kira menurut WK? Paki. Ini kalau Pak Bom Bom tidak makan, yang lain pun akan berduka loh, tidak makan juga. Pasti pengaruhnya besar itu. Coba analisanya bagaimana Bang Meta? Kayaknya Bang Meta lebih Ya. pantas sih. Gimana perkembangan NATO saat ini kan. Ya, karena tadi aku juga baru dengar ada narasi kalau apa caleg-caleg atau kepala daerah Pak Bom Bom jadi apa? Jadi ngeramal ya. Ahli nujum ya, karena kemarin dengar-dengar tuh bisa memprediksi harga emas. Ya, bisa memprediksi harga emas. Terus harga emas itu ya ternyata masih belum sesuai dengan prediksi gitu. Terus aku Bang sebelum lanjut, aku dengar-dengar Bang Meta begitu waktu tahu ramalan pertama dari dia, Bang Meta beli emas kan. Ternyata salah, makanya Bang Meta protes kan. Bilangnya kemarin 5 juta. Aku dengar-dengar info gitu ya Bang ya. ya betul. Karena dia bilang kan itu, dia bilang apa katanya? Kalau emas itu harganya nanti 5 juta 2026, ya kan? Kan dia ngomongnya 2025 kan? Nah, waktu dia ngomong itu harga emas tuh 3 juta. Sudah 3 juta, 3.100.000 apa berapa gitu. Aku ngecek kan. Tapi sekarang juga masih 3 juta juga, berarti kan belum bener. Masih belum terbukti gitu. Jadi kemarin saya tanya, Pak, apa nggak ada niat gabung sama Timothy Ronald untuk bahas kripto, untuk prediksi kripto? Malah dia ngamuk-ngamuk gitu. Dia ngamuk-ngamuk. Padahal kita kan ngasih jalan. Barangkali kalau dia bisa gabung sama Timothy Ronald bisa lebih terkenal lagi kan? Iya, Atau mungkin atau Tumagor Riyadi gitu ya Prof Meta. betul ya, Fibonacci atau siapa lagi tuh? Orang-orang yang main-main saham gitu. Fibonacci Bang, bukan Fibonacci. Nah, kiamat aja tahu. Terus ya sebelum gabung ke mereka ya Pak Bom Bom mungkin bisa gantikan jabatannya Mama Loren dulu. Sekarang jadi Papa Loren dulu sementara gitu kan. Karena kan Mama Loren udah nggak ada nih. Pak Bom Bom jadi Papa Loren aja. Pas. Mumpung belum bukan pendeta, ya nggak pantas jadi pendeta, ya jadi peramal aja. Gitu. Iya. Aneh aja sih. Saya lihat-lihat aura perdukunannya beliau ini juga cukup ini ya. Auranya itu sangat kuat.
Dari cara tangannya itu bergerak tadi Bang Meta kelihatan nggak? Waktu nunjukin ijazah tadi ya, apa sertifikat ya? Heeh. Heeh. Itu udah ini tuh gerak-geriknya dukun itu. Dukun itu kan dua, kalau nggak nipu ya CPL kan. Itu sangat-sangat dipraktekkan oleh beliau. Iya, ya itu ya. Yang ketik aura donasinya kuat aku blokir ya. Betul. Tapi kalau orang Kristen ada nggak sih yang percaya-percaya gitu? Di Alkitab kan Wah, nggak ada boleh yang kita percaya dengan itu mestinya. Ya apalagi kita sebagai orang Kristen mau berprofesi seperti itu ya salah, kan? Iya nggak? Iya. Tukang tenung kan di Alkitab itu ya. betul. Gitu. Dulu waktu berapa tahun, 2 tahun lalu juga beliau kan meramal ya, ada banjir di NTT, ingat nggak? Oh, Nanti di daerah beliau. barat ada bencana alam Iya. ya. Ya kalau maksudku begini ya, kalau mau prediksi begitu semua orang juga bisa bro, karena bencana alam tuh tiap tahun ada. Ya, Ada pasti. atau tunjuk aja Jakarta gitu. Tiap musim hujan pasti banjir tuh. Iya, apalagi di Indonesia kan. Ini nanti Pasti akan ada banjir terus. gitu. Karena kita dekat lempengan. Bulan Januari Jakarta. Iya. Gitu kan itu pasti tepat itu, sudah pasti. Heeh. Iya. Bang Meta, tahu ini nggak Islam yang pitak gitu loh, yang sama Pak Bom terus Pak Bom menubuatkan kamu ini, terus dia dibaptis, terus kemudian dia balik ke Islam lagi. Namanya siapa? Razi. Yang terus dia kecelakaan. Razi. Razi, ya, betul Razi. Nah, Iya, itu ada kan tamu. beliau kan suka main-main seperti itu ya. Suka kayak gitu. Ya, seperti saya menubuatkan itu, padahal ya beliau ini memang cukup ya hobi dengan perdukunan. Tapi kalau di sains itu ya ada namanya setelah game teori itu ada namanya forecasting. Nah, itu ada ilmunya guys. Kalau forecasting itu pakai nanti distribusi data gitu ya, pakai data science. Jadi itu nggak mungkin beliau sampai situ gitu. Itu ada teorinya, memang ada, tapi yang kayaknya halusinasi aja, kayak melihat pola-pola secara dangkal. Terus kemudian parahnya itu ngakunya, oh ini Tuhan yang bicara. Nah, itu nggak boleh. Padahal beliaunya suka main-main yang seperti itu. Iya. Berarti kan nggak beres. Iya, kalau memang punya kelebihan seperti itu, kenapa nggak bisa prediksi kedatangan Kak Yuli kan gitu? Kenapa tidak bisa memprediksi bahwa sertifikat palsunya itu bakal ketahuan? Iya nggak? Kenapa tidak bisa memprediksi bahwa donasi bodongnya juga ketahuan? Atau travel palsunya dengan Lidara ketahuan? Atau nanti dia memprediksi bahwa suatu saat nih ada konten-konten yang harus dia hapus, ya kan? Mestinya kalau dia bisa memprediksi benar, artinya semua tindakannya lebih tepat. Kok tindakannya ini sama seperti sesembahannya sebelah ya, dinasak dan mansuk, ditukar dengan yang lebih baik atau dihilangkan, dihapus, dimakan kambing kan begitu? Ya, termasuk tadi ada perdebatan tentang surat atau kitab yang dimakan kambing ya di room beliau, tapi saya menyayangkan beliau yang katanya kemarin kan nyanyi lagu itu kan, malah dia melayani Uniriva, saya ngelihat bukan melayani sesama Kristen atau melayani Kristus ya. Sekarang beban moral itu bukan cuma ada di Pak Bom tapi di semua pendukungnya, termasuk keponakannya Lia Kristen gitu kan. Winef aja, Lidara udah cabut. Terus
Rudy Iskariot. Ya, Rudy Iskariot kok nggak berani komen gitu? Kok nggak berani membantu teman seperjuangannya, ya nggak? Kan sekutunya, ya nggak? Betul nggak? Betul. Mestinya dibela dong. Wah, ini kok sahabat satu ukhuwahku ini diganggu, ya kan? Sama-sama penyembah Yudas kan, dua-duanya kan? Gitu kan? Orang ada Yudaisme, ini Yudasisme nih berdua nih. Nah, mestinya dibantu dong. Bantah nih, misalnya, wah Yuli itu bohong. Karena Bom itu sejak saya kenal dia udah pendeta. Ya. Saya itu surat palsu. Oh ini yang lebih asli lagi kan gitu kan. Mestinya Rudy Iskariot nolongin Bom. Karena kan dia punya warnet juga kan. Masa dia nggak bisa ngeprint yang lebih bagus? Iya nggak, Ki? Namanya warnet pasti ada Iya. print-printannya kan, pasti. Kenapa nggak minta tolong Kiamat? Langsung masuk ini. Oh iya. Karena dia nggak minta tolong sama Kiamat, dia nggak minta tolong sama Rudy Yohanes yang juragan warnet, dia minta tolongnya sama Pak Musa gitu. Pak Musa mungkin kalau dari saya lihat tuh dia masih agak gemetar ya ngetik keyboardnya ya. Jadi Alkitabnya kepencet I, Alkitiap gitu. Padahal itu krusial banget, namanya sertifikat atau ijazah atau surat penunjukan itu nggak boleh salah dong, ya nggak? Betul. Nggak boleh salah. Gitu. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya teman-teman sudah saksikan sendiri. Ya inilah mereka ya teman-teman ya. Bagaimana Yuli mengatakan dia disuguhi nasi kuning yang kemarin dia ejek-ejek ya. Oh Pak Bom penjual nasi kuning. Rupanya benaran gitu. Ada nasi kuning di situ teman-teman. Walaupun dibilang bau tawon lah dan sebagainya gitu kan. Jadi ini cukup menarik di mana Pak Bom tidak mempersiapkan diri menghadapi yang namanya Yuli. Karena memang sebelumnya dikabarkan Yuli batal ke Manokwari. Ya dia bilang batal aja lah karena sudah ditunggu oleh Pak Bom. Tiba-tiba surprise, saya sudah di depan rumah Anda Pak Bom. Mau nggak mau Pak Bom, ya shalom, selamat datang ya. Terus jamu yang namanya Yuli. Dan Yuli mengatakan untung dia tiba-tiba datang. Takutnya kalau nggak tiba-tiba, dipersiapkan pula racun untuk menghabisi yang namanya Yuli. Bahkan di sini Yuli juga mengatakan bahwa dia diancam oleh Pak Bom. Ngeri teman-teman, ngeri. Jadi inilah kelakuan Polikardus teman-teman. Kalau nggak mengancam, bukan Polikardus namanya. Bukan Polikardus teman-teman. Jadi wajar aja lah. Jadi buat Yuli, ya memang beginilah kelakuan yang namanya perwakilan dari Oten. Saya saja sudah pernah hadapi itu. Saya saja beberapa kali dulu dipersekusi, diancam. Waduh, nggak bisa dihitung lagi teman-teman ya. Bahkan jumlah ancaman kepada saya itu lebih tinggi daripada rata-rata teman-teman yang lain. Mungkin karena dilihat Chinese juga ya. Oh ini Chinese, sudah kita hajar dia gitu kan. Kalau yang lain mereka mikir-mikir juga gitu. Ya, Polikardus ya seperti itu, mau gimana lagi gitu. Namanya juga orang yang menyembah kepada Sibilis ya. Ajaran Sibilis kan seperti itu, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, dendam gitu kan, ingin menyakiti orang lain, ingin menghabisi orang lain. Ya ditelan aja lah. Oke?
Dan itu aja sih yang mau saya sampaikan. Bagi teman-teman, jangan lupa disiapkan cemilan dan minuman terbaik untuk menonton keseruan Oten-Oten yang 2026 ini akan makin ribut, baku hantam, dan tentunya akan banyak orang yang mulai tersadarkan ya. Akan makin banyak orang yang akhirnya mualaf. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.